Nggak ada penjelasan empiris maupun teoritis untuk tumbuh 8% itu nggak ada. Untuk Indonesia ya. Berani itu kan maksudnya berani nggak melawan kepentingan-kepentingan sempit. Ya, ini kan kita ini disandera oleh kepentingan-kepentingan sempit. Kepentingan bisnis, kepentingan sempit, kepentingan kekuasaan, kepentingan sempit. Gunakanlah kekuasaan itu untuk membangun jangka panjang. Presiden baru, Pak Prabowo baru 1 bulan, target pertumbuhan ekonomi tadi kan udah 5%, 5% udah tinggi, tapi ini 8%. Gimana Pak? Impossible. Impossible Pak? Iya. Kenapa Pak? Nggak ada penjelasan empiris maupun teoritis untuk tumbuh 8% itu nggak ada. Untuk Indonesia ya. Termasuk dalam 5 tahun? Untuk kondisi. Ya boleh, silakan pegang nanti rekaman ini ya. Nggak akan mungkin Indonesia, apalagi kalau itu dimaksud adalah pertumbuhan nanti rata-rata 8% kan setelah 5 tahun ya. Nggak mungkin. Kalau dalam 1 tahun 8%? Itu pun kemungkinannya kecil. Kalau maksudnya kalau yang dikejar pernah satu tahun 8%, ya, 8% gitu ya. Betul. Bisa aja terjadi nanti ya suatu saat ya yang cuma terjadi satu kali dalam tempo 20 tahun gitu ya. Itu kemungkinan ada, tapi itu juga kecil. Pernah di Indonesia terjadi pertumbuhan 8,2%. Itu kalau nggak salah tahun 95, pokoknya setelah 88 lah ya. Ketika booming ekonomi dari properti, perbankan, segala macam ya. Nah, memang tinggi ya, rata-rata 7,2% sejak setelah 88 itu, setelah Pakto itu. Tapi bubble kan. Bubble, kelas menengahnya juga tumbuh, tapi kelas menengah yang gampang ambruk kan gitu. Ya, nah, kemudian krisis kan dihantam krisis 97, bergulir menjadi krisis politik, sosial kan gitu ya. Itu. Nah, itu bisa aja digenjot dari berbagai lalu pada tahun tertentu ekonomi tumbuh 7,5 bisa aja. Tapi kan untuk menghasilkan kemajuan ekonomi adalah pertumbuhan tinggi rata-rata. Ya. Nah, berapa yang wajar normal? Ya mungkin bisa 6%, 6,2% aja udah bagus selama 20 tahun, tapi rata-rata segitu ya. Ya. Nah, dalam sejarahnya ekonomi yang terbuka seperti Indonesia itu nggak ada itu yang bisa tumbuh 8% tiap tahun. Nah, China harus dilihat dengan kacamata yang objektif. Ya, kenapa bisa ya, dia tumbuh rata-rata 9% ya. Ya rata-rata kan 9% kan selama 40 tahun gitu. 9%. Tapi itu dengan strategi yang betul-betul bagus dari awal dan konsisten. Apa itu? Ya menghidupkan sektor industri dan sektor yang bernilai tambah. Gitu. Jadi yang dibangun oleh Deng Xiaoping itu kan apa? Pertama bersamaan nih SDM dikirim ratusan ribu. Yang sudah sekolah disuruh pulang. Sebagian masuk ke universitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagian masuk ke pusat sains dan teknopark ya, pusat-pusat pengembangan inovasi, sebagian lagi masuk ke industri. Jadilah produk-produk industri. Ya. Awalnya memang diledek produk China sampai tahun 2004 itu masih diledek. Kalau ada barang rusak pasti made in China gitu kan. Iya, tapi itu tahapan-tahapannya begitu. Setelah 2010 dilibas produk Jepang, produk Korea, Amerika, produk Eropa semuanya. Eropa. Sekarang China penguasa pangsa pasar nomor 1 dunia. Dia lewatin Jerman, dia lewatin Jepang, dan habis itu dilewatin Amerika. Ya, dengan apa? Dia membangun ekonomi yang tadi industri berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, nah dengan tentu ditambah dengan faktor positif lain adalah sistem politiknya yang kontrolnya kuat, ekonominya sangat terencana, tapi juga pemerintahnya sangat efektif. Ya kan begitu. Nah, mungkin nggak bisa bikin Indonesia niru itu, nggak bisa. Tapi ada contoh lain. Apa Pak? India. Oh iya, India benar. India itu negara sebenarnya kan mirip dengan Indonesia sistemnya. Demokrasi, ya, terbuka. Rata-rata pertumbuhan ekonomi India selama 40 tahun terakhir 6,2%.
Lagi-lagi kenapa? Pertumbuhan industrinya yang terus konstan, ya, steady. Benar. Ya. Share sektor industri yang tadinya di bawah 20% naik 20, 24 dan 28. Dan diasporanya juga mengalahkan Cina mungkin sekarang ya Pak ya. Ya, terkait juga dengan SDM. Iya, betul. Kan apa yang dilakukan oleh China itu kan sebetulnya itu. SDM disiapkan, infrastruktur disiapkan, ya, sistemnya, aturan hukum segala macam disiapkan. Betul. Ya, ada desain kebijakan kalau mau dipakai. Ya, dan nggak usah, tapi nirunya China nggak usah karena kita sejarah yang beda, sistem politik beda. Betul. Dia belajar ke India. Iya. Ya, India gimana? Ya, dia konsisten untuk membangun sektor industri. Ya, kemudian SDM. Kemudian ya dia manfaatkan memang diaspora juga gitu. Walaupun nggak ini China gitu ya gitu. Nah, hasilnya India negara demokrasi, negara besar yang pertumbuhannya rata-rata paling tinggi di dunia. Ya, jangan bandingkan dengan China. China itu enggak, ini itu spektakulernya udah super spektakuler, nggak bisa ini kan. Udah di luar nalar. Dalam sejarah bumi dunia mungkin itu ini juga nggak ada yang ngalahin. Tapi kalau kita mau bandingkan, ya lihat gimana sejarahnya negara-negara industri Eropa atau Asia Timur kemarin tahun 70-an 80-an. Ya, Hong Kong, Taiwan, Korea itu setelah Jepang kan. Sama strateginya. SDM, desain ekonominya, zona-zonanya, kemudian industri. Lah kita mana perhatian yang serius untuk industri? Ya. Bagaimana kita nyiapin SDM-nya? Gimana kita nyiapin insentifnya? Gimana kita memaksa supaya sumber daya alam itu diolah di dalam negeri kan gitu. Ya, baru belakangan aja itu harus diakui ya, hilirisasi. Tapi itu terbatas. Betul. Ya, masih banyak sumber daya alam yang lain yang bisa dijadikan industri yang di sini tambah banyak. Nah, strategi industri ini juga yang nggak pernah serius gitu. Nah, kita kan mohon maaf, ekonomi kita, kebijakan ekonomi kita selalu arah jangka pendek. Pokoknya kalau di dalam penyusunan APBN, saya pernah ikut gitu ya. Kayak situasi makroekonomi seperti apa, ini berapa, ini harga ini komoditas berapa, ini berapa. Nah, kalau gitu tahun depan tumbuh 5,% ya, lalu alokasikanlah anggaran dari ini. Kan mestinya ya kita pada saat yang sama harus mikirin untuk keberhasilan 20 tahun ke depan. Maka diperlukan kebijakan yang hasilnya bukan tahun depan, bukan 2 tahun lagi, 2-3 tahun lagi, tapi hasilnya 5 tahun, 10 tahun kemudian. Nah, itu yang dilakukan oleh Deng Xiaoping. Itu yang dilakukan oleh India, gitu itu. Nah, kemudian dilakukan juga oleh Vietnam. Nah, Vietnam itu sama ya, dengan jalannya dengan jalan China. Pertumbuhan rata-rata ekonominya 40 tahun terakhir 6,3%. Di atas sedikit dari India. Tapi ininya tracknya itu sama. Modelnya yang diikuti itu model China. Gitu. Dan kuncinya mereka ini jadi negara industrialisasi pelan-pelan sebenarnya ya Pak ya. Nah, itu akan kelihatan kinerja apa? Pangsa ekspornya India itu makin besar. Dulu share pangsa ekspor India itu di bawah Indonesia, 0,55%. Ya, kira-kira mungkin 20 tahun yang lalu. Indonesia sudah hampir 1%. Ya, jadi pasar dunia Indonesia itu dapat hampir 1%. India ketika itu 0,55%. Sekarang India mungkin sudah 3%. China kan 13%, nomor 1. Ya, udah mengalahkan Amerika, ngalahin Jepang, ngalahin Jerman gitu, ngalahin negara-negara lain. Nah, Indonesia ini nggak naik-naik pangsa pasarnya. Itu pun bertahan karena hasil ekstraktif. Kalau ekstraktif ini di stop, wah itu drop, ya. Mungkin pangsa ekspor kita nilainya itu mungkin seperti India 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Dan hebatnya India itu bahkan dia sekarang ekspor pangan ke kita, Pak. Itu dia. Dia ekspor borong industri, elektronika, komputer dia ekspor, mobil dia ekspor, banyak produk. Orang-orang dia ekspor juga. Kemudian pangan. Orang-orang pintar dia ekspor ke sini. Iya.
Dan pangan mereka pada penduduk tinggi tapi mereka bisa swasembada pangan gimana sih? Itu juga teknologi mungkin yang berbicara itu Pak ya. Itu makanya kita ya mikir itu karena mereka berpikir jangka panjang dulu. Jadi Deng Xiaoping itu kan berpikir jangka panjang. Ya, ditemani oleh para pemikir hebat. Ya. Nah, kemudian Vietnam ngikutin cara China. India juga begitu. Walaupun sistemnya sistem demokrasi. Ya. Politiknya demokrasi, ekonominya juga terbuka gitu. Tapi ya strateginya itu dia serius membangun industri, memperkuat industri. Kalau kita membiarkan sektor industri, nah karena itu saya berani bilang impossible. Yeah. Membangun industri ini hasilnya paling cepat 10 tahun. Betul. Kalau konsisten. Betul. Ya, kalau konsisten. Bahkan kalau dilihat China itu kan dia mulai tahun 80 ya, mulai membangun segala macam infrastruktur, zona-zona ekonomi, kemudian ini SDM segala macam, hasilnya mulai kelihatan tahun 2000. Nah, kemudian ya itu fase panen awal namanya kan, panen percobaan, ya, panen belajar kalau dalam perkebunan pertanian itu kan. Tapi 5 tahun kemudian, wah melesat. Nah, bayangin ya, kita mau tumbuh 7% 2 tahun lagi, nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Nggak ada yang instan. Apalagi 8%, nggak mungkin. Ya, nah itulah makanya saya kadang-kadang ini, kenapa ya kok ekonomi ini nggak berani bilang apa adanya gitu? Atau memang mereka membenarkan itu bahwa jalan itu ada, tapi ini jalan yang nggak masuk akal. Itu target yang nggak masuk akal. Karena maka lebih baik menurut saya sih Pak Prabowo dan timnya ya udahlah bawa ke yang realistis, tetapi betul-betul rancang strategi yang benar untuk jangka panjang. Ya, memang kita harus berkorban 5 tahun pertama. Betul. Dan itu harus sadarkan masyarakat. Nggak usah ini terlalu ngejar politik populis, supaya populer kasih ini itu. Tapi sadarkan masyarakat untuk kita bisa seperti China atau India atau Vietnam, kita harus berkorban 5 tahun. Dana harus dialokasikan untuk investasi ini infrastruktur industri, untuk SDM, ya bikin prasarana-prasarana yang terkait untuk itu. Gitu. Dan peluang itu kembali lagi, ini uang ada. Uangnya ada ya. Tadi itu. Ya, ambil uang itu, invest untuk R&D. Betul. Kasih insentif, kasih insentif buat industri. Kemudian siapkan SDM dengan anggaran itu, ya, untuk SDM yang industri masa depan. Begitu. Itu jalan yang logis, yang kalau berdasarkan pengalaman empiris dan juga teorinya ya begitu. Jadi masalahnya udah ada, solusinya udah kelihatan, potensinya ada. Tapi kira-kira pemerintahan baru ini berani nggak Pak? Ini kan kayaknya masalah berani atau enggak aja nih Pak. Ya itu yang menjadi tanda tanya gitu ya. Berani itu kan maksudnya berani nggak melawan kepentingan-kepentingan sempit. Ya, ini kan kita ini disandera oleh kepentingan-kepentingan sempit. Kepentingan bisnis, kepentingan sempit, kepentingan kekuasaan, kepentingan sempit. Ya. Boleh dapatkan kekuasaan dengan cara yang agak kotor-kotor dikit, ya boleh, tapi habis itu tobat mestinya. Ya, gunakanlah kekuasaan itu untuk membangun jangka panjang. Gitu. Oke, kita stop ini eksploitasi besar-besaran batu bara. Ya. Yang minat kalau tetap akan dapat untung. Ya. Dengan wajar dan kompetitif dengan industri. Gitu, misalnya seperti itu, ya. Nah, negara ngambil, ya, ngambil. Kalaupun mau dilanjutkan, ya, dan volume eksploitasinya bisa ditekan, diturunkan, dan bisa jadi nilai yang didapat nominalnya sama, karena Indonesia itu bisa jadi price maker, price leader. Nah, itu dia tuh. Karena harga batu bara dunia bisa ditentukan oleh Indonesia, karena Indonesia kan eksportir nomor 1. Gitu. Gak cuma batu bara Pak, yang lainnya ternyata kita punya juga barangnya yang nentuin harganya negara luar. Nah, itu udah gitu duitnya disimpan di luar juga. Siapa yang mau hak negara lain melarang kalau kita menurunkan produksi? Ya kan? Mereka nggak berhak. Iya, termasuk CPO ya. Wah, kita berarti belum mandiri juga ya. Ini isu-isu lagi. Ya karena kepentingan jangka pendek itu tadi. Ya, ini duit banyak walaupun hasil pengerukan luar biasa.
Begitu. Pak, kalau ini nggak diolah dengan benar, kita bakal nyesel kan di kemudian hari. Begitu barang-barang kita sumber daya alam habis, kita mau jual apa lagi gitu? Sementara orang yang disalahkan udah nggak ada kan, oleh generasi yang akan datang itu. Iya. Jangan sampai kita menyesal, maksudnya Pak Rinov gitu ya. Sekarang kita bangun industri dengan kekayaan alam kita yang ada, supaya ekonomi kita ke depan, ya kita harapan kita buat presiden. Jadi pertumbuhan tinggi itu karena strategi jangka panjang. Iya. Negara yang nggak pernah meraih pertumbuhan tinggi dalam 2 dekade atau lebih itu nggak pernah, karena nggak punya strategi jangka panjang. Oke. Ada lagi, Mike? Sepertinya satu pertanyaan nih, Bang Wede, karena ngikutin beliau ini cukup panjang waktu itu, dan gue inget banget pas jadi reporter itu Pak Andrew tuh yang sebenarnya punya ide awal tentang IKN. Nah mungkin karena ini masih berjalan nih proyek nih Pak Andrew, yang menjadi pertanyaan itu sebenarnya ide awal IKN dengan apa yang udah berjalan sekarang itu masih inline kah atau jauh berbeda gitu? Kalau yang sekarang ini ya, artinya minggu ini, sebulan terakhir ini itu sudah kembali ke ke transisi yang kembali ke arah ini. Oh, berarti sempat belok nih Pak. Gitu. Kecemasan itu muncul ketika Pak Jokowi menjadi sales properti, jual tanah, gitu ya, nawarin ini tanah lagi murah, nanti akan naik, gitu kan, kayak ini pengusaha sektor properti beliau kan. Lalu menyiapkan masa HGU perpanjangan sampai total akhirnya 190 tahun gitu ya. Nah, itu yang menyimpang dari maksud dan tujuan membangun IKN, ya. Nah, IKN ini dibangun dengan alasan, dengan misi yang banyak sekali ya, yang semuanya itu sebenarnya ya satu kesatuan. Ya, mulai dari untuk memudahkan membenahi Jakarta yang memang nggak bisa dibenahi kalau tekanan penduduk di Jabodetabek ini 3,5% pertumbuhannya 4%, itu nggak mungkin ya. Mengatasi masalah sampah, banjir, macet, polusi segala macam nggak mungkin. Maka salah satu ininya adalah pecah magnetnya supaya orientasi migrasi warga negara Indonesia ini menyebar ya. Nah, kemudian juga kita mungkin bisa menghindari korban kecelakaan mudik yang hampir 1.000 jiwa per tahun dalam tempo 2 minggu ya. Warga negara kita, saudara kita mati konyol di aspal, 2.000 orang cacat, di samping 900 orang biasanya meninggal dalam 2 minggu. Nah, itu karena pola migrasi itu tadi. Semua memusat ke Jakarta, giliran ada mudik, ya rame-rame berdesak-desakan juga keluar dari pintu Jakarta kan. Itu. Tapi banyak lain ya. Nah, yang lain yang penting sekali adalah pemerataan dan meluruskan cara membangun kawasan timur. Ya, kawasan timur ini berulang-ulang dibangun dengan berbagai macam proyek. Mulai dari proyek transmigrasi, pembangunan kawasan industri ya. Kalau di Kalimantan sendiri kan ada Bontang, ada Maloy, ada Karyanggau, ada macam-macam ya. Tapi semua kan nggak jalan. Karena magnetnya jauh. Pusat magnetnya jauh. Ya, nggak bisa. Mereka tetap harus berurusan ke Jakarta. Begitu juga pembangunan daerah tertinggal, daerah terluar yang sebagian besar adalah di tengah dan timur. Ya pejabat negara, pemerintah bikin kementerian atau lembaga ya, pejabatnya tapi tetap lebih banyak nongkrong di Jakarta, datang ke sana basa-basi, dilayani dengan protokol segala macam, nggak tahu masalah yang sebenarnya, nggak ada hubungan emosional untuk ngomong itu. Nah, akhirnya juga percepatan pembangunan daerah tertinggal, terluar itu nggak jalan. Nah, kalau kita bangun kota baru yang sekaligus ibu kota di tengah-tengah Indonesia dan dekat ke daerah-daerah tertinggal, secara logika itu akan membuat daerah itu berubah. Tetapi jangan dibelokkan jadi kota yang eksklusif, kota pemerintahan, kota bisnis, pusat segala macam. Nah, itu yang menyimpang. Karena fungsinya yang diharapkan dari ide awal itu adalah IKN ini menggerakkan. Yang daerah-daerah yang dulu mau digerakkan nggak bisa bergerak. Betul. Jadi gimana supaya kawasan industri yang tadinya direncanakan itu bisa menjadi bergerak. Kemudian pembangunan ke kawasan timur menjadi bergerak ya, karena relatif lebih jadi dekat ke ibu kota. Pejabat
negara yang di ibu kota juga akan lebih sering akan memberikan perhatian yang lebih besar ke daerah-daerah yang tertinggal itu gitu. Antara lain begitu ya, di samping ya soal-soal jangka panjang ya. Iya. Kemudian kenapa pilihannya Kalimantan, karena memang itu lahannya lahan negara di sana cukup luas, lahan kosong banyak. Nah, satu lagi ini terkait dengan strategi pangan jangka panjang yang perlu dipikirkan. Jawa mengalami alih fungsi lahan subur tiap tahun puluhan ribu hektar. Coba proyeksikan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ke depan. Ya, lumbung padi, lumbung pangan nasional yang sepanjang Pantura dulu disebut lumbung pangan, itu udah berhenti, nggak lagi lumbung pangan. Sementara ya lumbung pangan nasionalnya ya Jawa tetap, karena lahan di Jawa ini lahan paling subur, paling produktif. Nah, kalau terus beralih fungsi karena ada industri, kawasan industri, perumahan, lapangan golf, pelabuhan segala macam, ya siap-siap aja kita impor yang kita makin besar dari India, dari China untuk beras dan lain-lain. Nanti kita ribut. Nah, negara mengimpor pangan katanya subur dalam lagu-lagu negara yang subur makmur katanya gitu kan. Lalu belum lagi muncul masalah moral hazard ya, yang ini ditahan oleh Kejagung karena menyalahgunakan prosedur. Nah, itu IKN itu antara lain begitu. Jadi dengan pemerintahan baru, kalau saya lihat dari pernyataan Pak Prabowo dan juga arahan diberikan kepada Ketua Pak Basuki, Ketua Otorita, saya lihat dikembalikan ke cara yang normal. Ya, mudah-mudahan kembali ke semua misi yang ada untuk membangun IKN itu. Gitu. Kompleks sekali masalah IKN. Seru banget nih perbincangan kita, mulai tadi dari apa tuh PPN, utang, pengelolaan sumber daya sampai yang terakhir IKN. Terima kasih banyak Pak Andrinov sudah bersedia hadir dan memberikan gambaran yang utuh. Mungkin ini juga bukan yang terakhir, kita nanti kapan-kapan mengundang lagi kalau ada isu-isu yang hangat, mungkin kita perlu mengupas supaya para pendengar podcast cuap-cuap cuannya CNBC ini makin mengerti apa sih yang terjadi gitu. Apalagi kan Pak Andrinov sebelumnya pernah di pemerintahan, jadi tahulah seluruh mereka gitu. Semoga sobat cuan ini bisa makin paham, dan ke depan kita akan bahas-bahas lagi topik yang hangat dengan pembicara-pembicara yang pasti ahli di bidangnya. Terima kasih juga buat Michael yang udah nemenin. Sobat cuan jangan lupa nanti nih hasil wawancara ini pasti akan segera tayang di YouTube-nya Cuap-Cuap Cuan atau CNBC Indonesia. Sampai bertemu lagi dalam podcast Cuap-Cuap Cuan, karena kita akan terus menghadirkan topik-topik yang seru dan menarik seputar ekonomi dan investasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Wahyu Daniel. Sampai jumpa. Bye-bye.